Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Di video kali ini bertemu lagi dengan saya Rahmatul Aulia. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian dari sistem sirkulasi dan juga alat-alat dari sistem sirkulasi. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan membahas mengenai proses pembekuan darah dan juga proses peredaran darah pada manusia. Sebelum kita lanjut belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Baiklah, jadi ini adalah kompetensi dasar pada video kali ini. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini yaitu yang pertama, kita mampu untuk mendeskripsikan proses pembekuan darah, dan yang kedua, kita mampu untuk mendeskripsikan jenis dan proses dari peredaran darah pada manusia. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, proses pembekuan darah, dan yang kedua, jenis peredaran darah pada manusia. Nah, peredaran darah ini dibagi menjadi dua, yaitu ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Pernahkah bagian tubuhmu terluka, misalnya karena terjatuh akibat dari bermain sepeda atau terkena benda tajam ketika membantu ibu memasak di dapur? Nah, ketika bagian tubuhmu terluka, bagian tersebut pasti akan mengeluarkan darah, bukan? Tetapi beberapa saat kemudian darah yang tadinya keluar pasti akan berhenti. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jadi hal tersebut terjadi karena adanya proses pembekuan darah. Pernahkah kalian berpikir bagaimana proses pembekuan darah itu? Pada saat terjadi luka, maka pembuluh darah mengalami kerusakan. Trombosit akan pecah akibat bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang luka. Di dalam trombosit terdapat sebuah enzim yang akan mengubah protombin menjadi trombin. Nah, enzim tersebut adalah enzim trombokinase. Coba sekarang kalian perhatikan video ilustrasi berikut. Pelan-pelan saja, hati-hati. Biarkan trombosit untuk menunjukkan kehebatannya. Serahkan padaku saja, aku mengeluarkan sejenis zat untuk pembekuan darah. Ayo, ayo, teman-teman. Perhatikan skema pembekuan darah berikut. Pengubahan enzim protombin menjadi trombin terjadi karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K di dalam darah. Kemudian trombosit akan merangsang protein darah untuk membuat benang-benang halus yang disebut dengan fibrin. Nah, benang-benang fibrin ini yang akan menjaring sel-sel darah sehingga luka akan tertutup dan darah tidak akan menetes lagi. Pernahkah kalian berpikir jika pembuluh darah kita memiliki arah yang berbeda, lalu bagaimana dengan sistem peredaran darah kita bekerja? Nah, jadi karena adanya perbedaan arah tersebut, maka sistem peredaran darah dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Pada peredaran darah kecil, darah yang dibawa oleh pembuluh darah vena yang miskin akan oksigen sehingga perlu dilakukan pertukaran dengan darah yang kaya akan oksigen. Nah, oleh sebab itu jantung memompa darah menuju ke paru-paru. Pada peredaran darah besar, darah yang kaya akan oksigen kembali menuju ke jantung untuk selanjutnya dipompa ke seluruh tubuh agar organ tubuh memperoleh suplai darah yang kaya akan oksigen. Nah, jadi darah yang kaya akan oksigen akan dipompa dari jantung menuju ke paru-paru dan akan kembali menuju ke jantung, yang selanjutnya akan dipompa ke seluruh tubuh. Nah, kesimpulan pada video kali ini yaitu yang pertama, pada proses pembekuan darah terjadi pembentukan benang-benang fibrin yang dapat menutup luka dan menghentikan darah untuk tidak menetes kembali. Yang kedua,
Peredaran darah manusia dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil di mana dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Yang kedua, peredaran darah besar di mana dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Nah, jadi itu tadi kesimpulan dari video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk tonton video-video selanjutnya ya. Terima kasih.